Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas review 3 materi PAT soal nomor 10-12 kelas 11 SMA IPS. Soal nomor 10 ditanyakan hasil dari integral X dikali akar X minus 1 per akar X dx. Ingat dulu aturan dasar integral atau rumus dasar integral. Integral dari AX pangkat N dx hasilnya sama dengan A dikali 1 per N ditambah 1 dikali X pangkat N tambah 1 ditambah C. Nah, kemudian juga ingat sifat integral. Jadi integral dari fx plus minus gx dx hasilnya sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Jadi kalau bentuknya penjumlahan atau pengurangan dua fungsi, maka kita bisa mengintegralkan masing-masing fungsi itu. Nah, ini ya. Lalu hasilnya dijumlah atau dikurangkan. Oke, perhatikan soal kita. Jadi ada integral X dikali akar X minus 1 per akar X dx. Perhatikan fungsi yang akan diintegralkan masih berbentuk perkalian juga pembagian. Belum berbentuk penjumlahan atau pengurangan. Ini kita sederhanakan dulu. Fungsinya kita ubah ya. Jadi seperti ini. Nah, tetap integral. Nah, X-nya diubah jadi akar X dikali akar X. Nah, akar X min 1-nya tetap nih dikali akar X minus 1 per akar X dx. Nah, akar X-nya kan bisa dicoret nih. Akar X per akar X hilang. Jadi yang tersisa tinggal yang ininya aja nih. Ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Integral akar X dikali akar X minus 1 dx. Nah, akar X dikali akar X minus 1 kita uraikan dulu. Jadilah integral akar X kali akar X kan X. Akar X dikali min 1 jadi min akar X dx. Nah, ini sudah berbentuk pengurangan ya. Jadi sudah memenuhi sifat integral. Nah, tapi bentuk ini belum nih. Akar X belum sesuai dengan rumus dasar integral. Karena rumus dasar integral harus berpangkat. Nah, ini kita ubah dulu. Nah, ya, akar X diubah jadi apa? Iya, betul. Jadi X pangkat setengah. Maka bentuknya jadi seperti ini. Integral dari X dikurangi X pangkat setengah dx. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, bisa kita integralkan masing-masing. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Integral dari X, ingat X-nya pangkat 1, jadi pangkatnya ditambah. 1 tambah 1 jadi 2. Maka pangkatnya jadi pangkat 2. Nah, koefisiennya jadi 1 per 2. Ya. Nah, kemudian dikurangi. Nah, integral dari X pangkat setengah jadi seperti ini. 1 per 3 per 2 dikali X pangkat 3 per 2. Pangkat 3 per 2 dan penyebut 3 per 2 ini berasal dari pangkat setengah ditambah 1. Setengah ditambah 1 atau ditambah 2 per 2 kan jadi 3 per 2. Maka hasilnya seperti ini. Plus C jangan lupa. Nah, ini kita rapikan atau kita sederhanakan. Maka akan kita peroleh bentuk yang ini mah tetap ya. Setengah X kuadrat minus 1 dibagi 3 per 2 jadinya 2 per 3. Nah, dapat X akar X dari mana? Dari sini. X pangkat 3 per 2 itu kan sama aja dengan X pangkat 1 setengah. Nah, X pangkat 1 yang ini. Yang X pangkat setengah akar X. Maka X pangkat 3 per 2 sama aja dengan X akar X plus C. Nah, hasil integralnya seperti ini ya. Setengah X kuadrat min 2 per 3 X akar X plus C. Yang mana? Iya, yang A. Soal nomor 11 ditanyakan hasil dari integral 2X minus 1 dikali X kuadrat minus X tambah 3 pangkat 4 dx. Nah, pakai cara apa nih integralinnya? Perhatikan dulu fungsi yang akan diintegralkan. Nah, fungsinya berbentuk perkalian dua faktor. Salah satu faktornya
berbentuk fungsi nonlinier nih. Ini kan fungsi nonlinier yang berpangkat. Nah, kalau kita temukan integral seperti itu, ada perkalian dua faktor, ya, salah satu faktornya berbentuk fungsi nonlinier yang berpangkat, maka kita gunakan integral substitusi untuk menyelesaikannya. Jadi kita misalkan dulu, yang mana yang dimisalin? Yang dimisalin adalah fungsi nonlinier yang berpangkat ini. Nah, yang ininya aja nih yang kita misalin ya. Jadi kita misalkan X kuadrat min X tambah 3, kita misalkan sama dengan U. Nah, lalu kita turunkan. Jadi DU sama dengan, ini diturunkan nih. Ya, X kuadrat kan turunannya 2X. Min X turunannya min 1. Nah, plus 3 turunannya 0. Jadi DU sama dengan 2X min 1 DX. Nah, kita tulis ulang integralnya. Integral dari 2X min 1 dikali X kuadrat min X tambah 3 pangkat 4 DX. Nah, kita substitusi ya. Nah, dengan permisalan yang sudah kita tentukan sebelumnya ya. Tapi supaya lebih enak ngelihatnya, ini kita ubah dulu susunannya jadi seperti ini. Ya, tinggal digeser-geser aja nih 2X min 1-nya. Nah, geser kemari ya. Jadi bentuknya jadi integral X kuadrat min X tambah 3 pangkat 4 dikali 2X min 1 DX. Nah, kalau gini udah enak nih substitusinya. X kuadrat min X tambah 3 bisa kita ganti dengan U. Jadi bentuk ini menjadi U pangkat 4. Sedangkan 2X min 1 DX bisa kita ganti dengan apa? Iya, dengan DU. Jadi bentuk yang panjang ini kalau sudah kita substitusi, bentuknya jadi sederhana. Ya, sama dengan integral U pangkat 4 DU. Ini kan sudah bentuk dasar ya, bisa diintegralkan langsung. Apa integralnya? Iya, benar. Integralnya adalah ini ya. 1/5 U pangkat 5. Mudah ini ya diintegralkan. Ditambah C. Nah, kemudian kembalikan permisalannya. U-nya diganti lagi dengan X kuadrat min X tambah 3. Maka jadilah 1/5 dikali X kuadrat min X tambah 3 pangkat 5 plus C. Ya, jawabannya A lagi. Soal nomor 12, diketahui turunan fungsi f adalah f aksen X sama dengan 2X minus 6. Jika grafik fungsi f melalui titik 1,10, ditanyakan titik balik minimum grafik fungsi f tersebut. Kita tahu bahwa fx itu kan sama aja dengan integral dari f aksen x dx gitu ya. Nah, di soal disebutkan f aksen x-nya adalah 2x min 6. Jadi bisa kita ganti nih f aksen x-nya dengan 2x min 6. Jadi fx sama dengan integral dari 2x min 6 dx. Nah, integralkan deh 2x min 6. Pasti bisa semua ya ngintegralinnya. Mudah kok ya. Jadi fx sama dengan integral dari 2x adalah 2 dikali 1/2 dikali x pangkat 2. Integral dari min 6 adalah min 6x. Terus jangan lupa tambah c. Karena masih integral tak tentu. Kalau kita sederhanakan 2 dikali setengah ya 1. Maka hasilnya fx sama dengan x kuadrat minus 6x ditambah c. Terus di soal disebutkan grafik fungsi f tersebut melalui titik 1,10. Artinya titik 1,10 itu kan terletak pada grafik fungsi f. Jadi bisa kita substitusi 1,10 ke persamaan fungsi f. Nah, ke sini ya. Nah, ke sini. Ya, satunya itu untuk menggantikan x-nya, sedangkan 10 untuk menggantikan y atau nilai fx-nya. Jadi F1 nih sama dengan 10. Nah, kalau F1 kita uraikan, ya masukkan ke sini. Jadi 1 kuadrat dikurangi 6 kali 1 ditambah C. 1 dikurang 6 minus 5 ditambah C sama dengan 10. Nah, minus 5-nya pindahkan ke kanan. Jadi kita peroleh C sama dengan 15. Jadi
fx-nya sama dengan x kuadrat minus 6x tambah c tambah 15. Nah, di soal kita diminta menentukan titik balik minimum grafik fungsi tersebut. Nah, ingat aturannya. Grafik fungsi akan mencapai titik stasioner atau titik baliknya saat turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi, kalau grafik fungsi fx itu akan mencapai titik baliknya, tentu saja saat f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, dari mana kita tahu f aksen x-nya? Ya boleh turunkan bentuk ini nih, ya. Atau dari soal udah ada tuh ya, 2x minus 6. Nah, jadi kita ganti aja f aksen x-nya dengan 2x minus 6. Maka kita dapatkan gini, f aksen x sama dengan 2x minus 6 sama dengan 0. Ini ya. Nah, pindahkan minus 6-nya jadi diperoleh 2x sama dengan 6. Maka x-nya sama dengan 3. Ya, karena ditanyakan titik, jadi selain x, kita butuh juga nilai y. Karena titik kan x, y. X-nya sudah dapat 3. Untuk nyari y-nya gimana? Ya masukkan aja x sama dengan 3 ini ke persamaan fungsi ini, fungsi fx-nya. Jadi y atau fx, karena x-nya 3 ya berarti f3 sama dengan, masukkan sini 3 kuadrat, ini dikurangi 6 kali 3 ditambah 15. 3 kuadrat 9 dikurangi 6 kali 3, 18, 9 kurang 18 kan min 9. Ditambah 15 hasilnya 6. Jadi x-nya 3, y-nya 6, maka titik baliknya adalah 3,6. Ya, jawaban yang D. Demikianlah pembahasan review 3 materi PAT soal nomor 10 sampai 12 untuk kelas 11 SMA IPS. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, bisa dimengerti dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.